Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut dari presentasi yang pertama, yaitu tentang kerajaan besar pada dinasti-dinasti lokal dan masa akhir sejarah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Safawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Pada fase disintegrasi, dinasti Ghaznawi mengembangkan kekuasaannya atau kekuatannya di India di bawah pimpinan Sultan Mahmud dan pada tahun 1020 Masehi. Ia berhasil menaklukkan hampir semua kerajaan Hindu di wilayah ini, sekaligus mengislamkan sebagian masyarakat. Serta setelah kerajaan Ghaznawi hancur, muncul dinasti-dinasti kecil seperti Mamluk pada tahun 1206 sampai 1290 Masehi, yaitu selanjutnya Khalji pada tahun 1296 sampai 1306 Masehi, yang ketiga yaitu Tugluk tahun 1320 sampai 1412 Masehi, dan dinasti-dinasti lainnya. Kerajaan Mughal di India dengan Delhi sebagai ibu kota didirikan oleh Zahiruddin Babur pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Len. Ayahnya bernama Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada waktu itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Sawi Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama daulatkan Gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya pada tahun 1525 Masehi. Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kotanya Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tanggal 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mughal di India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa pada kehancuran pada tahun 1858 Masehi, yaitu satu, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang belanja negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar yang melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan eksistensisnya, asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang keempat yaitu semua pewaris tahta
kerajaan pada waru terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Yang terakhir yaitu fakta historis Islam di Mongol. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam, karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khasanah ilmu, pengetahuan dan ikut pula lenyap di bumi hangusan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Keterangan asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol berada di wilayah pegunungan Mongolia berbatasan dengan Cina di selatan, Turkestan di barat, Manchuria di timur, dan Siberia di sebelah utara. Atau Ambari tahun 1993 kemudian 97. Kebanyakan dari mereka mendiami padang stepa yang membentang di antara pegunungan Ural sampai pegunungan Altai di Asia Tengah, dan mendiami hutan Siberia dan Mongol di sekitar Danau Baikal, Bosworth 1993 dengan 187. Dalam rentang waktu yang relatif panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan perkemahan dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mata pencarian yaitu mengembala kambing, berburu. Mereka hidup dari hasil perdagangan nasional tradisional, yaitu mempertukarkan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Kesehariannya sebagaimana dipredikatkan pada sifat moral nomad, karena mempunyai sifat kasar, suka berperang, berani mati dan mewujudkan keinginan dan ambisi politiknya. Namun mereka sangat patuh dan taat pada pimpinannya dalam satu bingkai agama Samania, yaitu kepercayaan yang menyembah bintang-bintang dan matahari terbit. Namun demikian, ada satu pendapat yang mengatakan bangsa Mongol bukanlah satu nomad sebagaimana dimaksud, tapi satu bangsa yang memiliki ketangkasan berkuda yang mampu menaklukkan stepa ke stepa. Akibatnya kehidupan mereka berpindah-pindah mengikuti wilayah taklukannya di bawah pimpinan seorang khan atau kepala suku Han dari bangsa Mongol. Dari bangsa Mongol yang terkenal yaitu Yesugei, ayah Cingis atau Genghis Khan. Wilayah kawasan Mongol dan dinasti Ilkhan, perpaduan antara watak nomad dengan ketangkasan menunggang kuda serta keberaniannya melawan musuh mengantarkan bangsa Mongol menjadi bangsa penakluk. Terbukti banyak-banyak negara-negara di dunia yang telah ditaklukkan meliputi kawasan Cina dan negeri-negeri Islam, khususnya ketika Mongol dipimpin oleh Genghis Khan. Cina bagian barat Tibet ditaklukkan sekitar tahun 1213 Masehi dan Beijing pada tahun 1215 Masehi. 3 tahun berikutnya ia dapat menguasai kota Turkistan dan berbatasan dengan Khawarizmshah yang menjadi wilayah Islam. Selanjutnya yaitu kehancuran dari serangan bangsa Mongol. Genghis Khan juga mengutus anak-anaknya yaitu Tuli untuk menaklukkan Khurasan dan Jusi dan Chagatai untuk menaklukkan wilayah Sri Darya bawah dari Khawarizm. Setelah kematian Kublai Khan tahun 1294 Masehi, maka wilayah kekuasaan terlepas Mahmud Ghazan yang sudah masuk Islam memerintah Rashid al-Ad-Din at-Tabib dan Ujaitu agar menuliskan secara universalnya di bawah pemerintahan Mahmud Ghazna bersama menterinya Rashid al-Din al-Tabib. Banyak mengalami kemajuan. Penguasa terakhir Ilkhaniyah adalah Abu Said yang berdamai dengan memeluk tahun 1323 Masehi dan mengakhiri permusuhan antara kedua kekuasaan itu untuk memperebutkan Syria. Ilkhaniyah beribu kota di Tabriz dan Maraga yang merupakan kota perdagangan antara timur dan barat. Selama 100 tahun Ilkhaniyah di Persia terpecah menjadi kerajaan kecil seperti Muzaffariyah dan Salagaria di Faris dan Jalaria dengan ibu kota Baghdad yaitu negara Irak sekarang ini. Terima kasih.
Itulah presentasi dari kelompok 10. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.